Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya mengenai proses evakuasi, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Pramono Putra di Ponpes Al-Khozini dan Yoyo Agusta di RSI Siti Hajar Sidoarjo. Selamat malam rekan-rekan. Ya, saya akan ke Pramono Putra terlebih dahulu. Pramono, bagaimanakah situasi terkini di lokasi Ponpes Al-Khozini? Apakah evakuasi masih terus dilakukan? Ya, baik. Pemirsa, hingga malam hari ini proses evakuasi korban pondok pesantren Al-Khozini yang masih berada di bawah lokasi runtuhan terus dilakukan, dan tentunya tim SAR masih terus melakukan evakuasi hingga 24 jam. Dan saya laporkan juga bahwasannya saat ini di posko operasi SAR nasional yang berada sekitar 200 meter dari pondok pesantren Al-Khozini, keluarga korban masih terus berkumpul. Berbeda pada malam-malam sebelumnya, malam hari ini karena ada layar monitor terkait dengan kinerja tim evakuasi, keluarga korban berkumpul untuk melihat secara langsung kondisi yang berada di titik lokasi. Mereka melihat melalui layar monitor yang terpasang di depan posko. Mereka ingin memastikan proses evakuasi apakah benar-benar dilakukan malam hari ini. Dan tentunya keluarga korban berharap apapun yang ditemukan segera bisa dievakuasi. Baik, Pramono, apakah... Ini adalah suasana di posko. Di depan posko ada layar monitor yang disaksikan oleh banyak warga keluarga korban yang sedang berkumpul malam hari ini. Dan dibanding malam-malam sebelumnya, malam hari ini memang cukup padat. Warga keluarga korban banyak yang berkumpul. Sementara tim SAR sendiri hingga malam hari ini siaga, terus melakukan upaya pemantauan di pos siaga yang ada di lokasi. Tampak beberapa petugas dari Basarnas dan tim gabungan, kemudian dari aparat kepolisian juga terus melakukan upaya pemantauan dan bekerjasama berkoordinasi dengan tim evakuasi yang berada di titik tempat reruntuhan berada. Petugas menjanjikan proses evakuasi ini akan dilakukan selama 24 jam dan tentunya laporan akan terus disampaikan kepada keluarga korban yang sedang menunggu di dalam posko. Tentunya dengan harapan semoga tim evakuasi bisa mengevakuasi seluruh warga, maksudnya seluruh keluarga, seluruh korban, sehingga keluarga korban bisa segera mengetahuinya. Baik, terima kasih Pramono atas informasinya. Sekarang kita akan beralih ke rekan Yoyo Agusta di RSI Siti Hajar. Yoyo Agusta, bagaimanakah kondisi terkini di RSI Siti Hajar? Ya, pemirsa, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, di mana di tempat ini direncanakan akan dijadikan sentra penerimaan jenazah korban gedung roboh milik pondok pesantren Al-Khozini. Dari hasil pantauan kami bahwa hingga saat ini kondisi rumah sakit atau tepatnya di postmortem ini masih nampak sepi. Tidak ada pihak keluarga yang ingin menanyakan nasib mereka terkait keberadaan anak mereka. Demikian, kembali ke studio. Baik, Yoyo, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan, dan sebelumnya ada rekan Pramono. Selamat bertugas kembali dan juga tetap hati-hati. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Menteri Sosial 2020-2024 Tri Risma hari ini sempat turun ke lokasi pondok pesantren yang ambruk di Sidoarjo. Risma berusaha menenangkan para orang tua santri yang panik. Pak, ini kita harus ngambil keputusan bersama. Nggak bisa orang per orang. Karena di dalamnya juga ada petugas. Petugas itu ada di bawah, Pak. Mereka buat kerongan itu loh, Pak, pasirnya. Mereka buat kerongan itu masuk ke dalam. Saya datang nih, Kak. Pembantu sampean nih kebetulan tim Pak,
Pak, nggak bisa. Kalau dari atas gak anu, Bu. Pak, mereka sekolah semua. Itu kemarin sudah dicoba. Begitu diambil satu, langsung truk gitu, Enggak, Pak. saya teman saya yang nganu itu kemarin, Bu. Ada alinya, Pak. Habis yang hidup. Hidup aja, Bu, kalau 3 hari ini sampai mati di dalam, Bu. Enggak, Pak. Dokter itu dalam itu masih ngomong, Pak. Pak, dokter, Pak, itu ngasih makan, ngasih minum dari luar. Kenapa, Pak? Petugas, kita hargai petugas, cara kerja petugas kita hargai. Tapi kalau memang petugas tetap seperti ini, kita harus kompak sebagai keluarga korban, harus kompak kita. Inilah suasana posko operasi SAR di sekitar pondok pesantren Al-Khozini pada Kamis malam. Keluarga korban protes menuntut proses evakuasi dipercepat dan meminta agar proses evakuasi bisa dilakukan dalam 24 jam. Aksi protes ini dilatar belakangi karena keluarga korban kecewa dengan kinerja tim evakuasi saat melalui layar monitor CCTV yang dipasang Diskominfo Pemprov Jatim di depan tenda posko. Terkait aksi protes keluarga korban, tim Basarnas yang siaga di posko berjanji akan melakukan koordinasi dengan tim evakuasi di lapangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meninjau langsung ke postmortem RSI Siti Hajar Sidoarjo, Jawa Timur. Muhaimin Iskandar memastikan kesiapan pihak rumah sakit saat proses evakuasi jenazah korban ambruknya musola milik Ponpes Al-Khozini. Saat mengunjungi postmortem, Muhaimin juga langsung memeriksa kondisi tempat pemusaran jenazah yang ada di postmortem. Muhaimin juga sempat mengapresiasi pihak rumah sakit Siti Hajar yang sigap dalam menangani para korban. Selain itu, Muhaimin juga mengajak semua pemilik Ponpes peristiwa ini sebagai pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Inilah postmortem yang siap untuk menanggulangi kondisi evakuasi jenazah korban yang detik-detik ini sedang dilakukan pembongkaran semuanya melalui alat-alat berat. Alat-alat berat akan membongkar semua mulai dari jam 1 siang tadi. Karena keluarga sudah menyampaikan kepada saya dan saya sampaikan kepada BNPB, keluarga butuh cepat dan mendapatkan kepastian apapun kondisinya. Ya tentu kita sangat berduka, kita sangat bersedih dan saya minta ini jadi pelajaran penting semua pesantren-pesantren kita. Petugas gabungan dan keluarga sepakat ambil kesepakatan evakuasi korban ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khozini dengan alat berat dengan hasil apapun. Ratusan personil TNI Polri setelah keputusan evakuasi korban dengan alat berat disepakati keluarga korban dengan tim evakuasi. Begitu kesepakatan dilakukan, tim evakuasi langsung bergerak mengerahkan 1 unit alat berat jenis crane di titik lokasi runtuhan bangunan. Sebelum bergerak menggunakan alat berat, tim evakuasi telah memberikan informasi ke keluarga korban jika tidak ada tanda-tanda kehidupan dari korban yang tertimbun runtuhan bangunan Ponpes Al-Khozini. Jumlah santri korban meninggal akibat ambruknya pondok pesantren Al-Khozini jadi 5 orang. Yang pertama adalah Muhammad Masudul Haq, berusia 14 tahun asal Surabaya, Jawa Timur. Kedua adalah Muhammad Soleh, berusia 22 tahun asal Bangka Belitung. Dan yang ketiga, Alvan Ibrahimovic, berusia 14 tahun asal Bangkalan, Jawa Timur. Yang keempat adalah Raffi Catur Okta Mulia Pamungkas, 17 tahun. Kelima adalah Muhammad Agus Ubaidillah, 14 tahun. Sampai dengan sekarang itu apakah sama atau tidak? Pria berinisial WFT ini ditangkap petugas Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya di Kecamatan Kakas Barat, Minahasa, Sulawesi Utara akhir September lalu. Ia diringkus setelah mengaku membobol 4,9 juta data nasabah sebuah bank swasta
dan mengaku sebagai hacker dengan nama akun Jorka, seorang hacker yang paling dicari di Indonesia. Sebelum ditangkap, tersangka beberapa kali mengganti nama akun, mulai dari Jorka, Skywave, Sin Hunter, hingga Opposite 6890. Dari hasil pemeriksaan, motif tersangka membobol data nasabah adalah untuk pemerasan. Pelaku ini dengan menggunakan akun X yang mengatasnamakan Biorkanesia itu memposting dengan tampilan salah satu akun nasabah bank swasta dan mengirimkan pesan juga ke akun resmi bank tersebut dan mengklaim bahwa sudah melakukan hack kepada 4,9 juta akun database nasabah. Sebelumnya tersangka diketahui sudah beraktivitas di media sosial dengan nama akun Jorka sejak tahun 2020. Tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis kembali terjadi di sejumlah daerah. Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, jumlah korban keracunan mencapai 110 orang. Sementara itu di Banjar, Jawa Barat, sebanyak 68 siswa mengalami keracunan. Jumlah korban dugaan keracunan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus bertambah menjadi 110 orang hingga Kamis siang. Kasus keracunan massal yang menimpa murid, guru, dan orang tua diduga bersumber dari menu nasi goreng yang diproduksi Dapur Umum SPPG Kampuang Tangah, Lubuk Basung pada Rabu siang. Pemerintah daerah menetapkan status kejadian luar biasa dan menegaskan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung Pemkab Agam. 11 pasien baru dirawat di Puskesmas Manggopoh dan 13 pasien baru di RSUD Lubuk Basung. Puskesmas Manggopoh kini dijadikan posko KLB dan seluruh biaya pengobatan ditanggung Pemda. Diketahui ini merupakan kasus keracunan pertama program makan bergizi gratis di Sumatera Barat. Gejalanya bervariasi mulai dari mual, muntah, ada yang diare juga. Usianya itu dari usia SMP yang paling besar itu 14 tahun. Terus ada yang SD juga, ada yang TK juga ada. Sementara itu di Banjar, Jawa Barat, 68 siswa diduga mengalami keracunan usai menyantap menu yang dibagikan program MBG. Sejumlah siswa mulai terlihat tidak nyaman, keluhan bermula rasa mual dan pusing yang dengan cepat berkembang menjadi sesak nafas. Situasi semakin tidak terkendali ketika jumlah siswa yang mengeluh sakit terus bertambah, memicu kepanikan di antara para guru dan siswa. Data sementara dari ratusan siswa yang hadir di sekolah, 68 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 terpaksa dilarikan ke 3 rumah sakit di Kota Banjar, yaitu RSUD Banjar, RSPMC, dan RS Mitra Idaman. Proses evakuasi berlangsung dramatis di bawah guyuran hujan. Tenaga medis yang datang menggunakan 20 ambulans dibantu oleh para guru dan staf sekolah tampak kewalahan menghadapi banyaknya siswa yang kondisinya terus memburuk. Pemerintah memastikan seluruh biaya perawatan korban keracunan program makan bergizi gratis akan ditanggung oleh negara. Mekanisme pembiayaan akan dilakukan di tingkat kabupaten dan kota. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan biaya korban MBG akan ditanggung oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional. Aturan penanganannya sudah tercantum dalam regulasi yang berlaku. Nanti ini ditanggung biayanya oleh pemerintah, dalam hal ini oleh BGN. Selain itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga menjelaskan bahwa ada 2 mekanisme pembiayaan untuk perawatan para korban MBG yang dilakukan di tingkat pemerintah kota dan kabupaten setelah menetapkan status kejadian luar biasa atau belum. Jadi ada 2 daerah yang sudah menetapkan KLB di tingkat kota kabupaten, dan ketika pemerintah kota kabupaten menetapkan KLB maka itu pemerintah daerah bisa mengklaim pendanaannya itu ke
asuransi. Nah, kemudian bagi daerah-daerah yang tidak menetapkan KLB, maka seluruh biaya sejauh ini ditanggung oleh Badan Gizi Nasional. Sementara aturan untuk penanganan KLB dipastikan sudah sesuai dengan mekanisme yang jelas dan mirip dengan penetapan status bencana. Dari Jakarta, Ismalia, Irian Syawayudi, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemerintah akui ada kekurangan dan banyak tantangan dalam program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pemerintah memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium pasca kasus keracunan MBG. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui ada kekurangan dan banyak tantangan di lapangan dalam program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pihaknya bergerak cepat melakukan perbaikan agar manfaatnya tetap sampai ke masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya menghentikan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur MBG yang bermasalah. Pihaknya juga memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium. Dasar warga negara atau hak dasar. Tentu saudara-saudara, karena ini program yang Bapak Presiden selalu programnya itu mendasar, besar, dan tentu memberikan dampak yang luas, juga tantangannya tidak ringan, ya, karena besar. Selalu ruang lingkupnya pikiran-pikiran Bapak Presiden itu besar. Apakah pangan, apakah koperasi, ya, itu besar. Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh. Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain. Terima kasih. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap dapur MBG yang bersertifikat higienis sudah 100 dapur. Menkes menargetkan semua dapur MBG tersertifikasi sebulan ke depan. Layak haji dan sanitasi ini kan kemarin angkanya sekitar berapa 20-an ya. Jadi dalam waktu 2 hari 3 hari per kemarin tuh udah 96. Jadi naik dari 36 ke 96 dan per hari ini sudah di atas 100 angkanya. Jadi angka itu sekarang per hari kita review. Ya angkanya per hari kita review. Kalau ditanya targetnya kapan, saya dan Pak Dadan itu udah menargetkan paling lama 1 bulan. Ya sudah ada surat resminya, diharapkan semua SPPG-nya ini sudah bisa mendapatkan SLHS. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis tidak memiliki aturan dan dasar hukum yang jelas. Di sisi lain, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemerintah sedang merampungkan aturan tata kelola MBG dalam bentuk peraturan presiden dan Inpres. Tapi tata kelolanya kan minimal asas kepastian hukumnya tidak jelas, ya. Siapa yang melakukan apa, yang bertanggung jawab ini siapa, kepada siapa, kan gitu kan? Dari siapa kepada siapa, kita kan tidak tahu. Asas kepastian sekolah tidak tahu menahu juga. Oke, asas kepastian hukum itu di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kan, Pak? Asas umum pemerintahan yang baik. Ya, okay. Sudah ada undang-undang khusus. Yeah. Di situ ada 2 asas yang penting sebenarnya. Asas kepastian hukum dan asas pelayanan. Banyak tuh, ada 8 asas di situ, tapi kita ambil 2 saja. Misalnya asas kepastian hukum. Tidak tersedianya peraturan perundang-undangan yang bisa diakses. Kalau kita mau mengatakan, oh itu di kabupaten sana, atau di sekolah sana, atau di pengelola dapur nomor sekian, itu pengelolaan tidak benar. Terus apa ukuran ketidakbenaran? Kan harus ada tata kelolanya yang diatur misalnya dengan PP atau Perpres gitu. Itu kan harus begitu. Sejauh ini tidak ada semua itu, Pak? Iya. Atau peraturan ketua Badan Gizi Nasional, BGN misalnya, atau apa gitu harus jelas sehingga ada ukuran-ukuran parameter yang memberi kepastian. Kepastian hukum itu. Tadi mengenai tata kelola, mudah-mudahan 1 minggu ini akan tuntas mengenai Perpres dan Impres, ya.
Isinya seperti apa, sabar sedikit 1 minggu sehingga nanti pembagian tugas antar pemerintah daerah, ya kementerian lembaga terkait, koordinasi seperti apa, kita akan selesaikan dalam 1 minggu ini insya Allah. Sabar sedikit, 1 minggu nanti akan kita umumkan. Dengan menaiki puluhan truk, massa pendukung Bupati Sudewo memadati area pendopo Kabupaten Pati. Mereka mendukung Sudewo dalam sidang pansus hak angket dan meminta agar massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMBP tidak semena-mena kepada Sudewo. Kericuan pecah saat anggota AMPB hendak memasuki DPRD namun dihalangi dan dikeroyok oleh massa pendukung Bupati Sudewo. Ini relawan murni, melihat kondisi Pati, kami yang membayar pajak, yang membayar rakyat Pati, membayar dia ditunggangi oleh orang luar. Saya nggak suka itu. Boleh aspirasi dikembangkan di Dewan, asal tidak ditunggangi. Karena tidak pada Dewa belum ada sah hukum tetap dia tersangka atau apapun sudah didomain begitu rupa. Para relawan menilai jika kerusuhan yang terjadi di Pati ada yang menunggangi dan ingin menjatuhkan Bupati Sudewo. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang digelar di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta Pusat Kamis siang tadi. Dalam rapat paripurna tersebut, DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Melalui undang-undang ini, Kementerian BUMN resmi berganti status menjadi BP BUMN. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar perubahan Kementerian BUMN tak menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Undang-undang BUMN tadi sudah disahkan, nantinya BUMN akan berubah menjadi BP BUMN. Semoga implementasi di lapangannya memang bisa berjalan dengan baik seperti semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa BUMN sebagai badan usaha milik negara memang harus berfungsi dan berperan harusnya sebesar-besarnya sesuai dengan pasal 33 adalah untuk seluruh rakyat Indonesia yang mana sekarang sudah ditarik ke Danantara, jadi jangan sampai kemudian ada tumpang tindih antara regulator dan operator. Jadinya perbaikan ini tentu saja insya Allah akan membawa manfaat bagi masa depan Indonesia ke depannya. Rencana penjualan BBM Pertamina kepada SPBU swasta temui jalan buntu. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR RI, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Ahmad Muhtasyar memastikan belum ada satupun SPBU swasta yang sepakat membeli stok BBM Pertamina. Menurut Muhtasyar, sebelumnya ada 2 SPBU swasta yang berminat untuk membeli stok BBM Pertamina. Kedua SPBU tersebut yakni Vivo Energi Indonesia dan BPAKR. Namun keduanya batalkan rencana untuk membeli stok BBM dari Pertamina. Ahmad Muhtasyar menyebut salah satu alasan para SPBU swasta karena kandungan etanol yang terdapat pada base fuel milik Pertamina. Kandungan etanol tersebut yang dinilai menjadi kendala oleh SPBU swasta. Jadi tidak ada semua. Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan etanol itu sampai jumlah tertentu, kalau tidak salah sampai 20% etanol, kalau tidak salah. Nah, sedangkan ada etanol 3,5%. Nah, ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut. Di mana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah. Sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM batal membeli BBM dari Pertamina. Masalah kandungan etanol menjadi penyebab batalnya SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina.
Sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM buka suara perihal batalnya pembelian BBM dari Pertamina. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR RI, Direktur Vivo Energi Indonesia Leonard Mamahit mengaku pihaknya memang berencana untuk membeli 40.000 barel BBM dari Pertamina. Namun pihaknya membatalkan rencana pembelian itu karena masalah kandungan etanol. Meski demikian, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk membeli BBM dari Pertamina jika spesifikasi yang diminta pihaknya bisa dipenuhi Pertamina. Saran dari Pak Menteri, kami telah mengadakan negosiasi dengan Pertamina untuk membeli, tapi karena ada beberapa hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina, sehingga apa yang sudah kami mintakan itu dengan terpaksa dibatalkan. Sementara itu, Presiden Direktur BPAKR Vanda Laura menyebut pihaknya berpotensi mengambil langkah untuk merumahkan karyawan SPBU jika kekosongan stok BBM yang terjadi sejak akhir Agustus belum juga pulih. Saat ini jumlah karyawan SPBU BP mencapai 650 orang yang tersebar di 70 SPBU. Selain itu juga kami sudah mulai menyesuaikan operasional, bukan hanya jam operasional, namun juga biaya-biaya lainnya yang coba kami tekan sebelum kami terpaksa untuk merumahkan karyawan-karyawan kami. Dan ini memang tidak lama lagi nih kalau ini tidak ada solusinya dalam waktu dekat. Seperti yang diketahui, kekosongan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta telah terjadi. Terkait batalnya pembelian BBM Pertamina oleh badan usaha swasta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berdalih, proses negosiasi bisnis masih berlangsung. Pemerintah hanya memfasilitasi. B2B-nya lagi dikomunikasikan. Saya kan udah katakan bahwa B2B-nya itu kolaborasi antara swasta dengan swasta. Ya, masih berjalan ya. Yang jelas begini. Stok BBM kita mau RON 92, 95, 98 ataupun Pertalite itu cukup untuk 18 sampai 21 hari. Kewajiban pemerintah memastikan bahwa stok BBM kita cukup. Oke. B2B-nya silakan. Kami hanya memberikan guidance, selebihnya diatur. Jadi tidak ada alasan dan tidak ada satu persepsi bahwa BBM kita, ketersediaan kita menipis, nggak ada. Udah penuh, semuanya ada. Kuota impornya pun kita sudah berikan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Puluhan orang yang tergabung dalam sejumlah aliansi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Mereka menuntut KPK menuntaskan laporan terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran yang melibatkan Presiden ke-7 Joko Widodo dan keluarga. Hadir dalam aksi ini pakar telematika Roy Suryo serta tokoh lainnya seperti Said Didu, Bentor Dr. Tifal, dan para purnawirawan TNI. Mereka meminta KPK kembali memproses mantan Presiden Jokowi dengan sejumlah laporan yang selama ini dianggap belum ditindaklanjuti. Di antaranya adalah dugaan peningkatan anggaran senilai ratusan triliun rupiah yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan saat Jokowi menjabat, serta laporan terhadap keluarga Jokowi. Ya, jadi hari ini kita bersama-sama dengan Gladiator itu mendesak KPK untuk segera berani menuntaskan seluruh tanggungan tentang segera pelaporan yang ada, utamanya terhadap Jokowi dan keluarganya. Misalnya apa? Misalnya peningkatan anggaran selama ratusan triliun yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu dituntut oleh teman-teman. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyebut punya salinan legalisir ijazah Jokowi dari KPU. Legalisir ijazah tersebut sama dengan ijazah yang diteliti Roy Suryo CS dan yang diunggah Dian Sandi kader PSI. Nah, selama ini kan memang yang beredar itu kan yang begini ini kan dari yang namanya Pak Dian Sandi ya. Jadi beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi dia dibilanglah itu asli. Ya, sebenarnya aslinya belum ada sama sekali. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang kemudian belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Artinya ini menyudutkan teman-teman yang disangkakan yang 12 orang itu.
Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik. Relawan Jokowi bersama pendukung Prabowo Gibran mendesak Polda Metro Jaya segera menetapkan status hukum terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan atas dugaan pencemaran nama baik serta penghasutan terkait tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap teroris Tiva, Roy Suryo, dan Rismond beserta kawan-kawannya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilaporkan sejak lama. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Kedua, menolak segala bentuk pembiaran terhadap penyebaran isu bohong dan fitnah, khususnya terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, yang dituduhkan palsu tanpa bukti yang sahih. Ketiga, mengutuk keras tindakan teroris Tiva, Roy, dan Rismond serta kawan-kawannya yang terus-menerus menyebarkan narasi sesat sehingga menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Video amatir warga merekam kebakaran yang terjadi di Jalan Raja Wali, Kelurahan Penambungan, Kota Makassar. Kobaran api terus membumbung tinggi hingga membuat pemadam kebakaran dibantu warga kesulitan padamkan api. Lokasi kebakaran yang berada di permukiman padat penduduk menghambat proses pemadaman. Petugas akhirnya mampu menjinakkan si jago merah setelah mengerahkan 12 unit mobil damkar. Tadi informasi dari teman-teman di lapangan itu ada 2 rumah, 1 berdampak. Nah, jadi tadi itu informasi masuk ke kami itu sekitar jam 9.30. Informasi masuk ke Mako, kami luncurkan 3 regu. Lokasi kebakaran kini telah dipasangi garis polisi. Sementara penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan aparat kepolisian. Inilah detik-detik pasukan Israel menggerebek kapal Oksigono yang tergabung dalam armada global Sumud. Kapal tersebut mengangkut 7 aktivis asal Yunani dan juga bantuan kemanusiaan yang akan dikirimkan ke Gaza. Diketahui pada hari Kamis ini, dari sebanyak 45 kapal, lebih dari 30 kapal dihentikan oleh tentara Israel, termasuk kapal yang ditumpangi oleh aktivis Swedia Greta Thunberg. Meski demikian, mereka tetap bertekad untuk menembus blokade Israel atas Gaza. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, tentara Israel menyergap rombongan kapal kemanusiaan Gaza Global Sumud Flotilla di titik 131 km menuju pesisir jalur Gaza. 3 kapal dikonfirmasi ditangkap dengan ratusan aktivis di dalamnya, termasuk Greta Thunberg. Israel Offensive Forces. This is Thiago Avila from the steering committee of the Global Sumud Flotilla. Kapal perang Israel menyergap rombongan kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza. Salah satu kapal utama GSF, Alma, dilaporkan dikepung Angkatan Laut Israel secara agresif. Bahkan Israel juga menyemprotkan water cannon. Penyergapan dilakukan di 131 km menuju pesisir jalur Gaza.
Setidaknya 3 dari 44 rombongan Global Summit Flotilla ditangkap Israel bersama ratusan aktivis di dalamnya, termasuk Greta Thunberg. Assalamualaikum, laporan dari Global Summit Flotilla garis depan. Saat ini sedang terjadi intercept penyergapan secara ilegal oleh Israel terhadap kapal-kapal terdepan GSF yang sudah dikonfirmasi tertangkap sejauh ini 3 kapal, Sirius, Karma, dan Alma, dan Israel terus dengan gencar melakukan serangan ke kapal-kapal lain. Dengan demikian, kapal kami Summertime Jong yang memang sejak awal difungsikan sebagai kapal observer, kapal pengamat, kita bergerak menuju wilayah yang lebih aman untuk membawa dokumentasi serta semua bekas-bekas yang sudah kami kumpulkan selama membersamai kapal-kapal ini untuk kita kumpulkan, kemudian kita akan jadikan barang bukti dalam upaya peradilan internasional terhadap Israel, dan kita akan kembali dengan gelombang yang lebih besar untuk terus berusaha menembus blokade Gaza sampai Palestina merdeka. Penyergapan ini merupakan bentuk ilegal dari Israel. Sebelumnya Israel juga telah menggagalkan bantuan kemanusiaan ke Gaza pada bulan Juni dan Juli lalu.